Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen Analisa Pagi. Teman-teman, di video kali ini kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini tanggal 29 April, dan di perdagangan kemarin kita udah dapat beberapa data dari kalender ekonomi, teman-teman. Salah satunya yang cukup penting adalah PDB dari Eropa. Kalau kita lihat dari datanya, ini semuanya mengalami penurunan juga, teman-teman. Jadi PDB dari Eropa sekarang kondisinya rata-rata itu dalam kondisi ekonomi yang tidak begitu baik. Perusahaan-perusahaan ataupun industri manufacture di sana itu agak susah buat ekspansif ya, teman-teman. Jadi sekarang kondisinya semuanya lagi pada defensif, bertahan dalam kondisi pasca COVID, teman-teman. Terus data penting kemarin juga itu dari data PCE. Ini adalah salah satu data yang penting juga untuk melihat seperti apa data kenaikan harga barang dan juga jasa di Amerika Serikat. Kalau kita lihat dari beberapa datanya menunjukkan sebenarnya skor PCE ini mengalami penurunan yang tipis dengan core yang masih tetap sama di 0,3%. Artinya apa? Artinya adalah inflasi masih cukup tinggi untuk harga barang dan juga jasa, teman-teman. Dan sekarang kita tinggal menunggu beberapa hari sebelum nanti akhirnya The Fed itu mengumumkan kebijakan moneternya. Apakah masih bakalan naikin suku bunga atau enggak. Jadi sementara kalau kita lihat dari data PCE-nya cenderung masih cukup tinggi buat inflasi. Dan karena hari ini hari Sabtu, kita udah akan masuk weekend ya teman-teman. Mungkin perdagangan market juga nggak akan terlalu gimana-gimana buat hari ini. Volumenya cenderung mungkin akan turun. Disertai juga dengan ada 3 hari libur beruntun ya. Hari sekarang biasanya government libur, terus besok hari Minggu, hari Senin masih ada hari buruh nasional ya, hari buruh internasional, teman-teman. Jadi mungkin di luar negeri juga masih akan dalam posisi off. Oke, ada 3 hari libur panjang dan ya kita akan lihat news-news apa aja yang udah ada di market belakangan. Yang pertama adalah pemerintah Amerika Serikat ini berusaha buat mengembalikan lagi atau menyelamatkan yang namanya First Republic Bank. Kita tahu kemarin First Republic Bank itu sahamnya nyungsep ya, turun sekitar lebih dari 50%. Ini disebabkan karena kesulitan likuidasi yang terjadi pada perbankan ini. Ini adalah efek imbas daripada kenaikan suku bunga yang sudah dilakukan dari The Fed beberapa bulan terakhir, ditunjang juga dengan kondisi makroekonomi yang tidak begitu baik dan juga inflasi yang cukup tinggi. Jadi pemerintah Amerika Serikat sekarang lagi berusaha buat melakukan penyelamatan. Jadi mereka melakukan meeting urgent, teman-teman. Jadi meeting mendadak ya. Jadi semoga pergerakan dari saham daripada First Republic Bank ini bisa recover lagi setelah dia nyungsep tiba-tiba dalam 1-2 hari terakhir. Kemudian dari berita yang lain ada pemerintahan Taiwan yang mulai memberikan akses kepada bank tradisional, jadi bank-bank konvensional gitu, untuk menyediakan layanan kripto. Jadi ini sebuah adopsi yang sangat baik dari pemerintah Taiwan, di mana kedepannya yang namanya kripto itu hampir nggak bisa dihindari dengan diberikannya keleluasaan untuk para perbankan untuk mengadopsi kripto. Ini tentunya menjadi good news buat market. Kemudian dari berita yang lain ada Mastercard yang berpartner sama Polygon, Solana, Ava, dan juga kripto yang lain, proyek kripto yang lain untuk membuat yang namanya credential system, teman-teman. Jadi ini berhubungan sama pembayaran kredit. Ya, bayar dulu, belanja dulu, bayarnya belakangan. Jadi semacam itu ya. Jadi Mastercard sendiri adalah perusahaan kredit card, kartu kredit, dimana kalau dia berpartner sama perusahaan kripto ya tentunya hubungannya ya nggak jauh-jauh dari yang namanya eh, kredit ya, kredit. Jadi bayar dulu, belanja dulu, bayarnya nanti belakangan. Jadi semacam itulah, teman-teman. Kemudian dari Hong Kong sendiri, Hong Kong ini baru saja mempersiapkan yang namanya regulasi SFC, yang mana regulasi ini akan menangani masalah daripada cryptocurrency yang cenderung masih bingung nih. Kripto ini disebut apa? Disebut sekuritas kah? Disebut komoditi? Atau kemarin pemerintah Hong Kong bilang kripto ini disebut sebagai properti.
Jadi regulasinya itu bakalan lebih terang lagi di bulan Mei nanti, teman-teman. Jadi ini lagi digarap, lagi dikerjakan ya. Kemudian ini ada tweet dari Keiko, ini soal korelasi antara gold dan juga Bitcoin. Kalau kita lihat dari korelasinya sekarang, gold dan juga Bitcoin ini mirip-mirip aja ya. Jadi semakin lama semakin erat kaitannya, teman-teman. Ini mungkin disebabkan karena meningkatnya potensi daripada resesi. Kita udah dapat beberapa data penting kemarin seperti PDB Amerika Serikat yang turun, kemudian inflasi PCE kemarin juga yang masih cukup tinggi, dan ini menandakan bahwa ya bukan tidak mungkin kalau ke depannya ancaman resesi ini semakin nyata dan semakin nyata lagi. Jadi korelasi antara gold dan Bitcoin udah semakin menguat. Artinya adalah adanya kebutuhan bagi para pelaku pasar tentang aset hedging buat meredam yang namanya posisi krisis seperti sekarang ini. Berita yang lain ada Polygon Labs yang baru saja bekerja sama sama Google Cloud. Google Cloud adalah salah satu penyedia layanan penyimpanan awan. Jadi kalau teman-teman suka nyimpen data di hard disk, di perangkat keras itu udah nggak zaman. Jadi orang-orang sekarang nyimpen data di cloud, teman-teman, di awan ya. Jadi melakukan penyimpanan ini tentunya membutuhkan infrastruktur dan Polygon masuk ke sana untuk bekerja sama sama perusahaan besar yaitu Google, teman-teman. Which is ini sebenarnya adopsi yang bagus buat Polygon. Jadi buat teman-teman yang invest di Matic, Polygon itu nggak perlu khawatir. Matic ini bisa dibilang fundamentalnya udah sangat kuat. Setelah peluncurannya beberapa tahun, 3 tahun atau 4 tahun terakhir ya, teman-teman, Polygon ini mendapatkan adopsi yang cukup besar daripada para penikmat kripto, para investor kripto. Jadi kedepannya masih akan sangat-sangat menarik untuk kita lihat seperti apa gebrakan daripada Polygon sendiri. Ini data CryptoQuant. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan dari pergerakan Bitcoin seperti apa. Hari ini Bitcoin diperdagangkan di kisaran 29.348 dolar ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari beberapa posisi seperti indeks dolar masih ambigu nih. Indeks dolarnya nggak naik, nggak turun juga. Kemudian dari posisi gold ini sideways aja ya, teman-teman. Jadi berkorelasi sama Bitcoin seperti data yang kita udah lihat tadi. Bitcoin sementara juga masih cenderung bergerak sideways di range antara 30 ribuan sampai dengan 27 ribu something. Jadi kalau bagi saya pergerakan Bitcoin belum bull, belum juga down, tapi yang paling penting adalah sekarang lagi dalam tahap konsolidasi. Kemudian jika kita lihat dari beberapa indikator seperti volume perdagangan di perdagangan kemarin dan juga 2 hari lalu itu sangat bagus volumenya, terus ditunjang sama peningkatan smart money yang masuk. Tapi meskipun begitu, ini mungkin masih berpeluang dalam tahap koreksi, teman-teman. Kalau menurut saya, Bitcoin masih ada kemungkinan mendapatkan tekanan selling lagi, apalagi kita menjelang FOMC meeting di tanggal 4 Mei. 4 Mei jam 1 dini hari ya, teman-teman. Itu bakalan sangat penting dan sangat menentukan kemana arah dari Bitcoin. Karena kebijakan daripada The Fed sendiri itu dapat berdampak sama pergerakan dari indeks dolar, dan indeks dolar mempengaruhi aset-aset yang lain termasuk Bitcoin juga. Mungkin kalau The Fed masih bakalan hawkish, naikin 25 basis point atau mungkin di atasnya, bisa saja Bitcoin akan crash, teman-teman. Jadi bisa jadi target yang sebelumnya kita target di kisaran 26.600 something itu bisa saja tercapai dalam jangka waktu pendek. Tapi semuanya akan berubah ketika The Fed ternyata memutuskan untuk pause, tidak naikin suku bunga. Nah, itu bisa jadi Bitcoin akan masuk ke zona rally. Gimana teman-teman, udah pada serok barang kemarin atau belum? Atau masih menunggu harga murah? Nah, itu kita udah dekat event besar ya. Jadi ada kemungkinan Bitcoin pump and dump dalam jangka pendek ataupun dalam jangka menengah. Jadi teman-teman ya prepare buat itu semua. Karena tugas kita di sini cuma prepare sama kondisi dari market. Kalau marketnya udah menunjukkan tanda-tanda mau bullish atau mau bearish, ya kita prepare gimana seharusnya menanggapi eh, kondisi tersebut, teman-teman. Tapi kalau sekarang ini kita lagi dalam konsolidasi, ya kita tunggu aja Bitcoin. Kalau bagi saya sih sementara masih sideways. Jadi opsi terbaiknya adalah ya itu, kita menunggu dulu kemana pergerakan market, keputusan FOMC-nya gimana. Kalau ternyata The Fed masih hawkish,
mungkin ada down sedikit, ya udah itu kesempatan lagi buat cicil barang teman-teman. Karena The Fed pasti akan ada titik di mana dia itu nggak bisa lagi naikin suku bunga karena dirasa inflasi udah turun, ataupun ada perbankan lain yang justru mengalami masalah seperti baru-baru ini ada First Republic Bank yang juga bermasalah akhirnya teman-teman. Jadi The Fed nggak akan punya ruang yang cukup besar lagi untuk menaikkan suku bunga. Jadi kalau saya rasa sih Bitcoin akan mendekati fase bullishnya dalam beberapa bulan terakhir, bulan ke depan ya. Jadi itu. Jadi kalau poin saya jangka menengah Bitcoin ini bullish, tapi kalau jangka pendek mungkin ada naik dan turunnya. Ya gitu deh, sementara buat Bitcoin karena market juga cenderung agak lesu, posisi smart money masih cukup bagus di market. Jadi Bitcoin saya rasa masih bisa diandalkan, tapi yang mungkin agak-agak lesu adalah di altcoin. Altcoin rata-rata udah pada terkoreksi ya, BNB koreksi cukup dalam kemarin, terus GRT, koin-koin Matic, dan juga yang lain itu rata-rata pada koreksi agak dalam karena memang altcoin sendiri itu lebih lemah posisinya buat sekarang daripada Bitcoin. Jadi peluang buat teman-teman lagi buat yang DCA teman-teman. Jadi gitu aja deh buat saya Bitcoin masih harus wait and see jangka pendek ya. Tapi kalau jangka panjang saya rasa masih bakalan oke buat kedepannya melihat Bitcoin masih dalam tahap bullishnya. Jadi gitu aja deh, semoga bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain, koin lain buat dibahas bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.